Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor NIM 12220914. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan salah satu proyek dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Sebelum saya memasuki pembahasan proyeknya, saya akan memperkenalkan beberapa teman kelompok saya. Yang pertama itu ada saya pribadi sebagai ketua kelompok, kemudian yang kedua ada Farisiana Alawali dengan nomor NIM 1222050015. Kemudian yang ketiga itu ada Mika Ananda Rahmadi dengan nomor NIM 12220365. Baik teman-teman, saya sebagai ketua kelompok akan memberitahukan proyekan apa sih yang sudah kami buat atau kami rancang. Jadi proyekan yang kami buat itu yaitu dengan tema atau dengan judul Sistem Penataan Pasar Proklamasi yang berada di salah satu daerah Kerawang, tepatnya di daerah Rengas Dengklok. Oke teman-teman, saya akan memasuki pembahasan pertama, yaitu terkait latar belakang pasar itu sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting di masyarakat. Namun, seringkali pasar tradisional mengalami masalah dalam hal penataan pedagang dan kenyamanan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penataan pasar modern yang dapat mengoptimalkan pengelolaan pasar, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung. Oke. Kemudian terkait proses bisnis pasar itu sendiri, proses bisnis dalam sistem penataan pasar modern mencakup beberapa tahapan utama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan stakeholder seperti pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung pasar. Berikut adalah deskripsi dari proses bisnis tersebut. Jadi yang pertama itu ada pendaftaran pedagang. Pendaftaran pedagang itu sendiri yang pertama pengajuan pendaftaran. Jadi pengajuan pendaftaran itu yaitu pedagang mengajukan pendaftaran melalui sistem dengan mengisi formulir online dan melampirkan dokumen yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada verifikasi data, yaitu pengelola pasar melakukan verifikasi data pedagang yang telah mendaftar. Kemudian yang ketiga ada penentuan lokasi, yaitu setelah verifikasi, pengelola pasar menentukan lokasi lapak yang akan diberikan kepada pedagang. Kemudian yang keempat ada konfirmasi pendaftaran, yaitu sistem mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada pedagang, termasuk informasi terkait lokasi lapak dan jadwal penggunaan. Kemudian yang kedua ada penataan lapak. Penataan lapak itu sendiri terbagi ada 3 macam ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu penataan lapak harian, yaitu pengelola pasar menggunakan sistem untuk menata lapak berdasarkan kebutuhan harian, mengatur alokasi lapak untuk pedagang. Kemudian yang kedua pencatatan lapak, yaitu sistem mencatat lokasi dan pedagang yang menempati setiap lapak. Kemudian yang ketiga ada monitoring lapak, yaitu fungsinya pengelola pasar dapat memonitor penggunaan lapak secara real time melalui sistem. Kemudian yang ketiga ada transaksi penjualan. Di sini transaksi penjualan pun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penjualan barang. Penjualan barang itu sendiri yaitu pedagang melakukan penjualan barang kepada pengunjung pasar. Kemudian yang kedua ada pencatatan transaksi, yaitu setiap transaksi penjualan dicatat dalam sistem, mencakup detail barang yang dijual, harga, dan jumlah. Kemudian yang ketiga ada pelaporan transaksi, yaitu pedagang dan pengelola pasar dapat melihat laporan transaksi penjualan melalui sistem untuk keperluan monitoring
dan analisis. Kemudian yang keempat ada pengelolaan pengunjung. Nah, pengelolaan pengunjung sendiri ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada registrasi pengunjung, yaitu pengunjung dapat mendaftar di sistem untuk mendapatkan akses informasi pasar dan promosi. Kemudian yang kedua pencarian lapak, yaitu pengunjung dapat mencari informasi tentang lapak yang tersedia dan pedagang yang berjualan melalui sistem. Kemudian yang ketiga feedback pengunjung, yaitu pengunjung dapat memberikan feedback atau keluhan melalui sistem yang akan diteruskan kepada pengelola pasar. Kemudian yang kelima ada pelaporan dan analisis. Jadi pelaporan dan analisis pun ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pelaporan kinerja pasar, yaitu sistem menyediakan berbagai laporan mengenai kinerja pasar, termasuk data penjualan, kepuasan pengunjung, dan efisiensi penataan lapak. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedua ada analisis data. Nah, jadi analisis data itu pengelola pasar dapat melakukan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola pasar. Gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya itu di sini terbagi ada 3 bagian ya teman-teman. Yaitu yang pertama bagaimana cara meningkatkan efisiensi penataan pedagang di pasar. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa saja sih kebutuhan pengguna untuk sistem penataan pasar modern. Nah, jadi di sini ada beberapa solusinya ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa solusi. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk sistem penataan pasar modern. Kemudian yang kedua, kita harus merancang sistem yang dapat meningkatkan efisiensi penataan pedagang. Kemudian yang ketiga, kita harus meningkatkan kenyamanan pengunjung nih melalui sistem yang diusulkan gitu. Kemudian yang keempat ada kita harus mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi si pengguna itu butuhnya apa aja gitu untuk sistem penataan pasar modern ini. Kemudian yang kelima itu ada kita harus merancang sistem yang dapat meningkatkan atau memudahkan penataan pedagang secara efisiensi gitu. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu kita harus meningkatkan kenyamanan pengunjung melalui sistem yang diusulkan. Di sini ada admin, mengelola data lapak pusat, mengelola data user, mengelola data pedagang, mengelola data transaksi, mengelola data pembayaran, sama mengelola laporan lapak. Dan pedagang hanya mengelola data transaksi, mengelola data pembayaran, mengelola laporan lapak. Semuanya di-include melakukan login. Ada manajer mengelola laporan lapak. Lanjut ke activity diagram. Di activity diagram ada calon pedagang, mulai calon pedagang datang, dilanjut melakukan pendaftaran, memilih lapak pasar, dilanjut ke admin, mencetak data pedagang, mencetak lapak pedagang. Lanjut lagi dikirim ke lapangan, menerima data pedagang, menerima lapak pasar, dikirim lagi ke admin, menerima data lapak pasar, menyiapkan pembayaran. Di sini melakukan pembayaran terlebih dahulu, menyiapkan kwitansi pembayaran, atau bisa langsung menyiapkan pembayaran, langsung menyiapkan kwitansi pembayaran apabila dilakukan secara online. Memberikan kwitansi pembayaran, diberikan lagi ke calon pedagang menerima kwitansi pembayaran. Lanjut ke sequence penjualan lapak. Di sini
ada admin membuka form, lanjut ke display, from lapak, get no lapak, alt, get no lapak, lapak di lapak controller sama lapak. Di sini ada pesan nomor lapak sudah ada, get lagi no lapak, get nomor lapak, get stok, dikirim lagi get stok, get harga sama selebihnya, save isi sama, cancel juga sama. Di sini admin juga bisa mendelete, edit, print dan close. Di sequence diagram transaksi penjualan, di sini admin bisa membuka form dan add show form transaksi yang tadi, add display ID transaksi, display ID tanggal di form transaksinya. Set nama pelanggan itu dikirim dari transaksi controller. Di transaksi controller, get ID pelanggan, set nama pelanggan, set nama produk, set harga, set total harga, save, cancel. Di transaksi, di sini bisa get jumlah beli, get harga, get total harga. Bisa save dan juga cancel. Detail transaksi pelanggan sama lapak sama, di sini get nomor produk, nama produk, harga, jumlah beli sama harga. Dan admin bisa melakukan print dan close. Lanjut lagi ke kelas diagram. Di tabel pelanggan ada nomor telepon, parcar, one to one melakukan transaksi, ID pelanggan char, ID transaksi char, ID user char, tanggal, date, total integer. Di sini ada add, cancel, close, print, set. Dari transaksi cancel bisa menginput one to one ke user. Pelanggan juga bisa menginput one to one ke user, ID user char, nomor telepon parcar, password parcar, username parcar. Dari user menginput pembayaran, dari user juga menginput barang. Transaksi juga bisa dibuatkan pembayaran berisi detail transaksi yang berisi barang. Kirim ke user semuanya one to one. Dari detail transaksi ada ID transaksi char, jumlah beli integer, nomor barang char, total harga integer. Barang, di tabel barang ada harga integer, ID user char, nama barang parcar, nomor barang char, stok integer. Pembayaran juga ada ID transaksi char, ID user char, jumlah bayar char, nomor pembayaran char, tanggal pembayaran date. Ya, di sini saya akan menjelaskan entity relation diagram mulai dari user, pelanggan, transaksi, detail transaksi dan juga lapak. Terakhir pembayaran. Ya, di sini saya akan menjelaskan mulai dari user ada username, password, nomor telepon dan juga ID user. Lanjut ke menginput pelanggan, ada ID user, nomor telepon, nama pelanggan dan juga ID pelanggan. Dan terakhir alamat pelanggan. Dari situ melakukan transaksi, ada total, tanggal, ID pelanggan, ID transaksi dan juga user. Dari user juga ke menginput transaksi dan juga menginput pembayaran. Terus dari transaksi juga dibuatkan pembayaran. Di pembayarannya ada jumlah bayar, tanggal pembayaran, nomor pembayaran dan ID transaksi, terakhir ID user. Dari lanjut balik lagi ke transaksi. Dari transaksi juga ada berisi detail transaksi, ada ID transaksi, jumlah beli, total harga dan juga nama lapak. Lanjut lagi ke berisi lapak. Di berisi lapak ini ada harga, stok, nama lapak, dan juga ID user. Lanjut lagi ke menginput user, balik lagi ya. Nah, setelah itu ke bagian logical record structure. Di logical record structure ini ada user, pelanggan, transaksi, data transaksi, lapak dan juga pembayaran. Sama seperti tadi, nggak beda jauh.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mockupnya, yaitu ada beranda, tentang, statistik, berita, masuk, daftar, dan ini search, dan juga user. Di sini iklan, ini statistik. Ini jika kalian mau beli ini kios atau enggak sewa, di sini tinggal klik aja, terus ini berita. Mulai dari masuk dulu. Ya, kalian emang sudah punya akun, kalian tinggal masukin email, password, terus lalu klik masuk. Lalu jika kalian emang belum, kalian tinggal daftar di sini, masukkan nama lengkap, nik KTP, alamat, nama WhatsApp, email, dan juga password. Lalu klik daftar. Saya. Lalu di sini juga kalian kalau memang lupa kata sandi, tinggal klik aja lupa kata sandi, masukkan email, lalu kirim. Ntar di Gmail itu kalian tinggal atur ulang kata sandinya, di Gmail tinggal reset aja. Terus ini bagian papan iklan. Terus ini user, ada foto kalian, kalau mau ganti tinggal di sini. Terus ini nama kalian, ini nick kalian, ini alamat, nama WhatsApp, dan juga email. Jika kalian sudah memiliki kios, kalian akan seperti ini. Jika belum, nanti akan kosong gitu. Terus ini buat biar cicilan hari ini. Terus dilihat dari sini dulu deh, pemilik kios. Terus ini pemilik kios, terus ukurannya, blok apa, luasnya, uang muka, cicilan 2 tahun. Terus ini lihat cicilan Anda, di sini cicilannya. Tiap hari harus dibayar. Terus ini bayar cicilan hari ini, di sini total harga kiosnya. Terus ini tagihan perharinya, lihat cicilan Anda, terus histori pembayaran. Ini emang belum selesai, karena emang ngejar deadline. Maaf untuk Bapak, mohon maaf ya. Terus inilah cicilan Anda, di sini cicilannya. Terus kalau logout tinggal klik logout. Terus lanjut ke bagian tentang. Ini tentang pasarnya itu. Terus ini statistik. Ya, harganya nanti akan berubah jika emang lagi naik dan juga lagi turun. Sini juga 1 week, 1 month, 1 year. Ini harganya, perubahan harganya pasti akan terlihat. Kalau lagi naik ini akan naik, jika lagi turun ini akan turun. Sini beritanya. Sini. Terus jika kalian mau beli tinggal klik beli. Di sini jika sewa tinggal sewa. Ini ada sewa kios, sewa los, cicilan kios, dan juga cicilan los. Jika kalian mau beli tinggal klik beli. Di sini kalian tinggal pilih. Kalau kios itu yang tengah. Kalau kios yang tengah. Kalau yang los ini. Yang tengah itu yang los nih. Yang tengah ini, yang pinggir ini los. Ini los. Kalau yang ini kios. Ini juga kios. Terus jika warna hijau itu kosong. Kalau merah itu hak milik. Kalau abu itu penyewa. Kalau kuning itu udah di booking. Selanjut. Ketikkan tertera nama kalian, nick, alamat, nomor HP, dan juga email. Terus ini juga sama penjelasannya tentang ukuran, luas, dan juga cicilannya. Terus dia pakai uang muka kan lebih kecil juga, akan lebih cepat juga sih ininya apa namanya pembayarannya. Ya, selalu bayar sekarang, belum selesai gitu pembayarannya. Ya, mohon maaf jika emang banyak yang kurang ini, karena kan emang ngejar deadline tuh. Maaf ya Pak, teman-teman juga minta maaf saya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan-penjelasan dari teman-teman kelompok saya terkait proyekan ini. Mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan ya teman-teman untuk proyekan yang sudah kami rancang ini. Kesimpulannya itu yaitu sistem penataan pasar modern yang diusulkan mampu meningkatkan efisiensi penataan pedagang dan kenyamanan pengunjung. Kemudian analisis kebutuhan juga dan desain sistem dilakukan dengan baik, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memenuhi kebutuhan pengguna ataupun pedagang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat kami jelaskan terkait proyekan ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan juga saya ingin berterima kasih dan meminta maaf juga kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Eka. Saya mewakili teman-teman kelompok ingin mengucapkan terima kasih banyak.
sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan presentasi untuk mendapatkan nilai tugas akhir ini ataupun nilai UAS ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya ada sedikit pantun ya buat teman-teman. Jadi pantunnya itu gini, pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membawa keranjang. Sekian presentasi kami sampaikan, semoga memberi ilmu dan kenangan. Saya Muhammad Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.